Data. Kita sudah bersama Rumah Kurban Livestock Divisi Head Bapak Yulianto. Assalamualaikum Pak Yulianto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sobat Data semua. Baik, apa kabarnya ya, Pak? Alhamdulillah luar biasa. Gimana Pak Ulfi dan Sobat Data semua? Alhamdulillah sehat juga. Luar biasa sehat juga, dan tentunya kita terus mengajak untuk rekan Data bisa melaksanakan kurban ya Pak pada tahun ini, tentunya dengan masih sama di masih pandemi dengan segala protokol kesehatan, dan tentunya ini bisa menambah semangat, menambah rekan Data untuk bisa berkurban bersama Radio Data dan Rumah Kurban. Silakan Pak Yulianto. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Data yang dirahmati Allah ya, gitu ya. Khususnya nanti pekurban ya melalui Data begitu ya. Insya Allah kita sudah masuk ke H-11 ya mungkin ya. 11 hari lagi kita menuju ke Hari Raya Idul Kurban. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Dan Sobat Radio Data bisa ya mulai sudah lama ya Mbak Iya, sudah lama. Sudah lama ya. Iya. Bisa pesan order kurbannya dengan Data Peduli ya, betul ya? Betul. Di apa namanya? Di kurban berbagi begitu ya. Ya. Kita penyaluran di tempat-tempat yang memang membutuhkan daging gitu ya. Asupan daging gitu ya, rawan pangan terutama daging gitu ya. Dan insya Allah Sobat Radio Data bersama Agrosurya gitu ya, bekerja sama dalam pengadaannya, dan insya Allah kita akan juga support dalam penyembelihan dan penyaluran begitu ya untuk pekurban Radio Data, insya Allah gitu. Gitu mungkin Mbak. Baik, dengan Ulfi Pak. Pak. Ulfi ya. Baik, nah tentunya masyarakat ingin lebih percaya lagi berkurban bersama Data Peduli dan Agrosurya. Nah, hewan-hewan kurban yang disebarkan oleh Agrosurya ini seperti apa Pak Yulianto? Ya baik, jadi untuk kurban berbagi ini insya Allah kita bekerja sama dengan para petani ya di berbagai macam daerah begitu ya. Para petani itu tergabung dalam kelompok-kelompok. Biasanya kalau di itu ya ada paguyubannya begitu di daerah-daerah itu, sehingga mereka itu sudah akrab banget dengan dinas gitu ya, dinas terkait. Nah itu keuntungannya adalah domba-domba kita insya Allah terjaga gitu ya, kesehatannya selalu diperiksa begitu ya, berkala begitu, karena memang sudah bekerja sama tuh paguyubannya dengan dinas terkait, dengan dinas peternakan terkait gitu, sehingga untuk PMK kali ini yang memang tahun ini ya terjadi ini, insya Allah domba-domba Data begitu ya, domba-domba kurbannya Data dan sapinya Data, insya Allah aman dari PMK begitu ya, dan dombanya sehat-sehat gitu ya, makanya jangan ragu ya untuk order atau berkurban di Data Peduli begitu ya. Ya, baik. Nah, untuk perawatannya bagaimana Pak dari para petani dan juga Agrosurya agar tetap bisa menjaga kepercayaan dari rekan Data semuanya? Baik, tadi kalau untuk yang berkala kita memang kerjasama dengan dinas terkait gitu ya. Jadi ada pemeriksaan, tapi memang hariannya kita titipkan di petani. Jadi kalau tagline kita tuh untuk petani, oleh petani, dan dari petani ya gitu ya. Jadi Agrosurya kerjasama dengan petani, kemudian mereka nanti menyembelihkan dan disalurkan juga ke para petani dan warga sekitar yang memang membutuhkan begitu ya. Nah, insya Allah untuk kesehatan, karena memang lokasinya itu lokasi domba ya, karena yang PMK itu kan lebih ke sapi ya, sehingga memang insya Allah tidak
terlalu khawatir akan PMK di domba begitu ya. Karena memang juga daerah-daerah khusus domba begitu ya, tidak sapi itu ada misalnya di daerah Bandung itu untuk sapi ada di daerah pegunungan, Pangalengan, di Lembang. Nah, kita memang untuk petani domba itu tidak bersatu dengan sapi begitu ya. Jauh jaraknya dengan sapi, begitu dengan kandang sapi. Sehingga itu juga salah satu yang bisa meyakinkan sobat Dakta untuk berkorban melalui Radio Dakta begitu ya. Baik. Dan insya Allah dijamin bebas gitu, dan insya Allah bisa amanah kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kalau sebaran kurbannya nanti kemana saja, Pak Yulianto? Baik. Sebaran kurban tahun ini kita meluas. Kita ada di Sumatera, itu di daerah Padang, kemudian ke Semarang, kemudian ke Tegal, Brebes, Mbak. Ya. Dan tentunya Tegal, Brebes, Magelang di Jawa Tengah. Tentunya di Jawa Baratnya ada di Bandung, kemudian di Subang, di Majalengka, begitu. Insya Allah kita akan bantu sebarkan seluas-luasnya hewan kurban, titipan hewan kurban melalui Radio Dakta ya, untuk disalurkan ke tempat-tempat yang memang menjadi titik-titik membutuhkan begitu ya, terutama untuk konsumsi daging begitu, Pak Uti. Baik. Nah, ini sebar hidup atau memang sudah disembelih dari Agus Surya kemudian disalurkan ke masyarakat, Pak? Kita tebarnya tebar sembelih, jadi membantu ya, karena nanti kalau tebar hidup, nah siapa yang ngurus begitu ya? Insya Allah kita akan sembelihkan. Nanti kita sebar daging-dagingnya ke masyarakat luas begitu ya, di daerahnya masing-masing begitu. Baik. Pak, ini jangkauannya sudah sangat luar biasa. Apakah lebih luas dibandingkan dengan tahun lalu, Pak? Ya betul. Tahun lalu kita konsentrasinya di Jawa Barat, mungkin sedikit ke Jawa Tengah, tapi sekarang udah ke Sumatera ya. Yeah. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih luas lagi begitu ya. Insya Allah. Di Sumatera bisa lebih banyak kota lagi, bahkan sampai ke Jawa Timur mungkin ya, insya Allah. Tapi yang sapi itu memang kita konsentrasi di Kupang, begitu ya, dan di Bali. Nah itu pun insya Allah daerah-daerah itu aman ya terhadap PMK, karena memang sapi-sapi atau daerah-daerah Kupang Bali itu jarang masuk sapi dari daerah lain, karena memang produksinya adalah produksi sapi Kupang dan sapi Bali gitu ya. Mereka sudah punya unggulan untuk sapi gitu ya. Insya Allah aman banget untuk. Insya Allah aman. Insya Allah bisa betul. Kepercayaan kepada rekan Dakta yang ingin berkurban dengan Dakta. Betul. Nah, tentunya tadi di awal Pak Yulianto mengatakan pemberdayaan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana ini Pak pemberdayaan mereka ini? Ya, jadi itu tagline kami ya, dari masyarakat untuk masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat begitu ya. Jadi kita kerjasama dengan para petani lokal gitu ya, yang memang ada paguyubannya tentunya, karena kalau tidak itu jangkauan dinas peternakannya akan lebih ini ya kalau perorangan ya. Tapi karena paguyuban makanya jangkauan untuk di maintenance oleh dinas peternakan itu akan sangat intens begitu ya. Nah, kita kerjasama dengan mereka, kita beli ke mereka begitu ya. Kemudian ya nanti oleh mereka akan disembelihkan atas nama nanti perkurban, kemudian akan disalurkan begitu ya. Baik. Nah, tentunya ini kami juga mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 081511100107. Nah, kalaupun terkait dengan domba-dombanya ini ya, bekerja sama dengan dinas setempat, begitu Pak Yulianto ya? Betul. Baik. Betul.
Ya, walaupun respon dari para penerima hewan kurban yang kemarin-kemarin bagaimana Pak? Setelah adanya sebar kurban bersama Agrosedia dan Dakta Peduli ini. Oh, luar biasa, Mbak. Sampai ada yang menyampaikan bahwa tahun depan kesini lagi Pak penyalurannya gitu ya. Iya. Betul. Dan insya Allah memang untuk tempat-tempat terbaik kita tidak pindah ya. Tapi kita tentunya akan terus menyebarkan ya ke lebih banyak lagi daerah ke lokasi, sehingga memang akhirnya akan terjadi pemerataan ya untuk pembagian hewan kurban ini atau konsumsi dagingnya, sehingga kita bisa membantu gitu ya. Mungkin salah satu program pemerintah juga ya untuk kita membantu dalam penyebaran atau asupan daging ya gitu ya, konsumsi pangan daging ini untuk masyarakat agar lebih sehat lagi nih masyarakat Indonesia nih. Gitu. Terima kasih nih buat sobat Dakta dan Radio Dakta itu sendiri gitu ya dengan program ini, sehingga mudah-mudahan lah lebih baik lagi ya ke depannya. Baik, dan insya Allah banyak lagi masyarakat yang percaya kepada Radio Dakta dan Agrosurya untuk pelaksanaan kurbannya nanti Pak ya. Betul. Ya, Pak, tentunya apakah memang domba ataupun dari sapi ini memang sudah memenuhi syariat Islam Pak di Agrosurya ini untuk penyembelih nanti? Ya, insya Allah kita memang selalu memperhatikan spek itu, spek syariah maupun ya. Nanti keterkaitannya adalah dengan usia begitu ya, dengan usia hewannya. Insya Allah kita selalu menjaga itu, gitu Mbak Ufi dan Sobat Dakta. Jadi mudah-mudahan tidak ragu lagi ya terkait syariah dan terkait kesehatannya untuk pesan ke Radio Dakta begitu ya. Baik, dan kami masih mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 081511107107 dan kami informasikan untuk sebar kurban Nusantara bersama Agrosurya dan Radio Dakta di tahun ini mengalirkan pahala sampai pelosok. Untuk promonya di bulan ini domba atau kambing dengan harga 1,6 juta rupiah per ekor, dan untuk sapi 1,7 juta per orang. Rekan Dakta bisa konfirmasi untuk sebar kurban Nusantara di 081511107107 atau datang langsung ke Radio Dakta di Jalan Kagus Salim nomor 77 Bekasi Timur, atau bisa telepon di call center 0218807426. Bisa konfirmasi di WhatsApp 081511107107. Pak Yulianto, banyak masyarakat kan juga banyak lembaga-lembaga lainnya nih untuk menyalurkan hewan kurban mereka. Nah, apa keunggulan dari Agrosurya ini dibandingkan dengan yang lainnya? Oke, baik. Sebetulnya ya memang alhamdulillah ya. Sekarang ini udah banyak alternatif ya masyarakat untuk menyalurkan ibadah kurbannya begitu ya. Dan tentunya bisa banyak saluran lah, channel gitu ya. Tapi insya Allah Radio Dakta dengan Agrosurya membantu atau mensupport sobat Dakta untuk berkurban, tentunya karena kita tagline-nya tadi untuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat begitu ya. Yang pertama, yang kedua tentang kesehatannya insya Allah selalu dipantau karena memang komunitas gitu ya si peternaknya, sehingga dekat dengan dinas peternakan yang sudah terbiasa begitu ya. Kemudian juga untuk lokasinya itu juga lebih aman lah ya, karena tidak terlalu dekat dengan kandang-kandang sapi begitu ya, karena memang PMK ini lebih menyerang ke sapi tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Tapi insya Allah kita akan selalu menjaga kesehatan. Walaupun misalnya satu saat mungkin ya, karena makhluk hidup, tentunya pasti ada kemungkinan terjangkit penyakit dan lain-lain. Insya Allah akan selalu kita replace ya, kita perbarui terus produknya, hewannya, untuk kita ganti dengan hewan-hewan yang lebih sehat lagi begitu.
Baik. Dan kita tetap jaga begitu ya. Baik. Nah, ini kan persiapan untuk pemeliharaan hewan kurban ini dilakukan berapa lama sebelum pelaksanaan hewan kurban itu? Baik. Alhamdulillah kita persiapkan jauh-jauh hari. Ada yang sebelum hari Idul Fitri kemarin, bulan Juni ya. Ya. Bulan Mei ya. Mei. Lebaran itu? Lebaran Mei. Mei ya. Ya. Bulan Mei, jadi dari April kita udah mulai mempersiapkan kerjasama dengan para petani, begitu ya, sehingga pemeliharaannya lebih panjang lagi. Begitu. Bahkan sebelum PMK terjadi ya, bahwa sudah masuk kandang semua lah insya Allah. Dan isolasi ya, kita tidak keluar masuk untuk hewan-hewan kita dari kandang begitu ya, sehingga mudah-mudahan itu menjadi salah satu garansi kita aman lah dari PMK begitu. Baik. Jadi istilahnya domba ataupun sapi memang produksi di Agrosurya sendiri tanpa ada istilahnya didatangkan dari daerah lain begitu ya Pak ya? Ya, karena memang khusus di daerah-daerahnya itu ya petani itu, Mbak Ulfi. Ya, baik. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita semua dan juga menjaga kepercayaan masyarakat untuk bisa melaksanakan kurban bersama Agrosurya dan Radiosurya. Tentunya Pak Yulianto banyak rekan Dakta yang menanyakan, saya dapat apa nih jika nantinya bisa berkurban melalui Radio Dakta dan juga Agrosurya ini? Baik, karena memang programnya adalah program tebar salur gitu ya, atau disalurkan begitu ya. Tentunya Sobat Dakta tidak dapat dagingnya ya begitu ya. Untuk bagian haknya si pekurban, tapi insya Allah kita akan menyampaikan laporan ya detail terkait kegiatan penyembelihan begitu ya. Kita nanti sampaikan yang namanya laporan atau sertifikat kurban begitu ya untuk Sobat Radio Dakta yang berkurban di Radio Dakta begitu ya, melalui Agrosurya begitu. Nanti kita akan sampaikan itu paling lambat H plus 2 gitu ya. Insya Allah akan kita sampaikan laporannya ke Sobat Dakta yang berkurban begitu ya. H+2 Mbak Ulfi. Baik. Paling lambat ya. Mudah-mudahan kita akan terus perbaharui untuk satu hari itu kita sudah bisa laporan begitu ya. Tapi ya nanti kita akan sampaikan juga notifikasi by WA. Ya. Sebelum mungkin dan sesudahnya begitu. Sebelum penyembelihan kita akan sampaikan bahwa pelaksanaan akan dilakukan di hari H atau H+ begitu ya. Nanti setelah disembelih juga akan disampaikan notifikasi bahwa dombanya atau sapinya sudah disembelih begitu. Jadi masyarakat akan tidak menunggu ya. Sobat Dakta, kapan nih saya harus cukur kuku dan cukur rambut begitu ya. Insya Allah akan lebih update begitu tahun ini karena teman-teman agro sudah mempersiapkan atau memperbaiki begitu ya, layanan kami bersama Radio Dakta untuk lebih baik lagi begitu Mbak Ufi. Baik, kami jeda sejenak Pak Yulianto, kami juga mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami dan kami ingatkan kembali untuk rekan Dakta promo di bulan Juni ini untuk rekan Dakta yang akan berkurban, promo bulan Juni untuk domba atau kambing dengan harga 1,6 juta rupiah per ekor. Kemudian untuk sapi 1,7 juta per orang. Dan informasi silakan hubungi Dakta di call center di 8807426 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Kita akan jeda setelah informasi berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta masih bersama Kurban 2022 bebas PMK bersama Rumah Kurban Livestock Division Head Bapak Yulianto, dan untuk rekan Dakta yang insya Allah memiliki rezeki lebih dan ingin kurban di tahun ini, ada promo di bulan Juni yakni domba atau kambing dengan harga 1,6 juta rupiah per ekor, dan untuk sapi 1,7
Juta rupiah per ekor. Dan informasi dan pemesanan silakan rekan Dakta hubungi Radio Dakta di 0815 11 107 117 atau bisa call center di 880 7426 atau 27. Datang langsung ke Radio Dakta Jalan Cagu Salim nomor 77 Bekasi Timur. Dan tentunya masih mempercayakan Agrosurya sebagai mitra Radio Dakta, Dakta Peduli, dan insya Allah kedepannya masih tetap bisa bekerja sama, apalagi di masa pandemi kali ini. Amin. Tentunya kita kan juga tidak boleh Pak Yudianto ya untuk datang langsung melihat dengan kerumunan dan lain sebagainya. Nah tentunya bagaimana di Agrosurya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kurban di masa pandemi dan juga bebas PMK ini, Pak Yudianto, silakan. Baik, sobat Dakta semua, jadi memang di masa-masa pandemi ya, kemarin kita pandemi COVID kita dilarang juga ya untuk berkerumun. Nah sekarang giliran hewannya nih yang kena pandemi ya, hewan kurban lagi ya. Iya betul. Jadi memang ini ujian lah buat kita, apalagi di hari-hari raya Idul Muslim ya. Gitu ya, Islam. Jadi memang tapi tetap kita harus menjaga agar ibadah kita berjalan dengan baik begitu ya, sehingga antusiasme masyarakat untuk hadir ya, berkerumun ya, untuk tahun ini kita batasi begitu ya, atau sama-sama untuk kita memahamkan diri gitu ya untuk tidak berkerumun begitu ya. Begitupun dengan program ini Kurban Berbagi, ini salah satu juga ya sebetulnya menjawab tantangan kurban di masa-masa pandemi begitu ya, sehingga karena nanti disembelih di masyarakat, kemudian nanti disalurkan. Nah ini juga tentunya nanti di daerah akan menutup akses untuk berkerumun begitu ya, sehingga si masyarakat tadi pertanyaan Mbak Ufri tadi apakah hidup dan lain sebagainya, kita akan kirimkan dagingnya begitu ya, sehingga masyarakat sudah mendapatkan haknya begitu ya, tapi berupa daging dan tidak perlu untuk berkerumun begitu ya. Dan insya Allah kita akan sebarkan seluas-luasnya begitu ya, Mbak Ulfi. Baik, nah tentunya Pak ini kan katanya tadi Pak Yuldi mengatakan dagingnya yang akan disebarkan ke masyarakat. Tapi bagaimana Pak? Betul. Yang pelosok sekali Pak, apakah bertahan untuk daging yang sudah disembelih? Nah, ini nih yang luar biasanya, karena kita memang dititip di petani begitu ya. Nah ini kandangnya sampai ke pelosok nih, Mbak Ulfa. Ini salah satunya di Majalengka itu kita sampai ke pelosok tuh betul-betul. Jadi ada banyak petani begitu ya, yang punya kandang bisa nampung sampai 5 ekor. Kita titipkan di para petani itu, dan itu akan disembelih di daerahnya sendiri, Mbak Ulfi. Iya, baik. Jadi tanpa kita harus susah payah membagi begitu ya, untuk membagikan dagingnya, si hewan itu akan disembelih di pelosoknya itu, sehingga memang lebih mudah lagi untuk membagi begitu. Lebih begitu. Baik. Jadi dibawa ke tempat tujuan, kemudian disembelih dan dibagikan ke masyarakat. Yang memang tujuannya di situ ya Pak ya. Betul. Bahkan yang luar biasanya nih, para petani ini karena dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka itu, sehingga kalau misalnya ada domba yang memang kurang bagus lah ya secara kualitas dan lain-lain, mereka akan tukar. Karena apa? Karena memang untuk mereka sendiri, untuk masyarakat sendiri ya. Itu yang luar biasanya. Pak, kalaupun antusiasme Pak masyarakat untuk berkurban, apalagi kan pandemi Pak ya, dengan ada WFH, kemudian ada pengurangan begitu Pak, tentunya kabarnya juga tidak menyurutkan masyarakat untuk berkurban Pak ya? Oh iya, tentunya alternatif atau cara-cara untuk berkurban itu akan selalu ini ya, diinovasikan begitu ya. Jadi memang secara normalnya begitu, kurban itu pengen nyembeli dan disalurkan di daerahnya kan begitu ya. Tapi
dengan apa namanya situasi seperti ini dengan sehingga tidak menghalangi niat untuk berkurban, kita support bahwa kurban itu akan disalurkan mengalir gitu ya. Yeah. Seperti yang tadi sampaikan ya. Mengalirkan pahala sampai pelosok. Jadi pahalanya itu nggak berkurang sama sekali begitu ya. Yeah. Mau disembelih disaksikan atau tidak, insya Allah nanti kita akan sampaikan laporannya begitu ya, bahwa disembelihnya itu adalah berdasarkan atau atas nama pekurban itu sendiri, insya Allah. Baik. Ini kalau dilihat Pak Yulianto sedang di kandang domba ya? Betul, di Bandung Timur ya. Iya. Tapi bagian timur ke utara begitu ya. Apa tuh? Baik. Jadi live juga di kandang dombanya, jadi bisa memberikan juga kepercayaan kepada masyarakat. Nah, tentunya menerima untuk kurbannya ini kan hari tasyrik Pak ya? 3 hari setelah Lebaran, Idul Adha. Hari tasyrik begitu ya. 4 hari jadi Mbak Ulfi. Baik, jadi 4 hari masih tetap membuka kesempatan untuk rekan dakta bisa berkurban ya Pak ya? Betul. Bolvi. Baik. Nah, tentunya apakah nanti ketika hari penyembelihan akan terus dipantau Pak untuk kesehatan hewan kurban Pak? Ya tentunya itu berkala ya. Nanti kita sampaikan dengan cara ada kalung sehat sebagai tanda ya. Nanti juga kita akan kesehatan domba itu akan tanda kutip sertifikasi ya, dikasih surat lah begitu ya. Surat sehat gitu ya, surat sehat domba dan sapi, sehingga memang sobat dakta yang akan berkurban itu akan keyakinannya akan lebih begitu ya, bahwa domba kami yang di sana begitu yang akan disembelih itu dalam keadaan sehat gitu ya, dan tentunya akan memberi banyak keberkahan juga ya buat masyarakat di sekitar. Baik, insya Allah. Nah, tentunya bagaimana untuk istilahnya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa berkurban itu tidak hanya mendapatkan dagingnya saja. Biasanya kan kenapa saya nggak dapat dagingnya begitu? Karena kan setiap kurban-kurban lainnya pasti akan dapat ini Pak. Betul. Ya, sebetulnya kalaupun pengen juga nggak apa-apa ya, karena memang ada haknya begitu ya, haknya pekurban ya, benar. Dari hewan kurban yang disembelih begitu ya. Tapi karena tadi di masa-masa pandemi seperti ini, jadi alangkah baiknya kita menyebarkan sebanyak-banyaknya pahala begitu ya, keberkahan begitu, walaupun tanpa menerima daging, tapi keberkahan itu akan lebih banyak lagi begitu ya, bahwa daging yang dari hewan kurban yang kita sembelih atas nama pekurban itu semuanya disalurkan untuk masyarakat yang memang tanda kutip ya rawan daging begitu ya. Jarang sekali gitu ya tempat-tempat itu mengkonsumsi daging, kecuali di hari-hari tertentu itu ya, di hari-hari kurban, atau memang yang dipaksakan mereka itu pengen banget makan daging. Nah, itu kadang kita berpikiran orang kota bahwa di desa itu makan ayam, makan daging tuh kayak tiap hari gitu ya, padahal enggak. Mereka hanya misalnya tani yang menjualkan hasil produknya untuk kemudian dibelikan kebutuhan pangannya begitu ya, tanpa menyembelih begitu. Itu Mbak Ulfi, mudah-mudahan lebih berkah begitu ya. Baik, lebih berkah lagi jika kita mengharapkan dagingnya, dan tentunya kepada mereka-mereka istilahnya belum tentu setahun sekali bisa makan daging Pak Yulianto ya. Betul. Ya mudah-mudahan ya, dengan niat baik dari sobat dakta yang berkurban melalui Dakta Peduli atau Ridho Dakta, mudah-mudahan kita lebih banyak lagi membantu masyarakat yang memang tadi itu ya, secara ini kekurangan lah gitu ya, untuk mengkonsumsi daging begitu Mbak Ulfi. Baik, jadi kami membuka kesempatan, masih ada kesempatan untuk rekan dakta. Ini Sebar Kurban Nusantara mengalirkan pahala sampai pelosok untuk promo.
Di bulan ini domba atau kambing dengan harga 1,6 juta rupiah per ekor dan sapi 1,7 juta rupiah per ekor. Informasi pemesanan ke Radio Dakta Jalan Kangku Salim nomor 77 Bekasi Timur 02188074426 atau WhatsApp 0815111007 dan untuk pelaksanaannya pada tanggal 9 sampai 13 Juli 2022 pada hari H dan hari Tasyrik bisa transfer ke Dakta di Bank Syariah Indonesia ke Bank 451 atas nama CV Dakta Promosindo, nomor rekening 7113633 748, nomor rekening 7113633 748, Bank Syariah Indonesia kode bank 451 atas nama CV Dakta Promosindo. Dan Pak Yulianto, tentunya bagaimana memberikan juga edukasi kepada para petani ini Pak, bahwa memang ini kan amanah dari masyarakat, dari rekan Dakta untuk tetap memberikan yang terbaik kesehatannya juga kepada hewan kurban ini. Baik, Mbak Ulfi dan Sobat Dakta, di awal kita kerjasama dengan para petani itu memang disampaikan ya bahwa nanti para petani nanti menyembelih domba itu atau sapi itu atas nama para pekurban yang ada di kota begitu ya. Yeah. Yang ada di kota dengan niatnya mereka gitu ya untuk berkurban, juga berniat untuk membantu gitu ya masyarakat sekitar, sehingga memang perlunya petani itu untuk menjaga ya. Menjaga bahwa hewannya itu dipelihara dengan baik begitu ya, karena memang udah jauh-jauh hari tadi dipelihara, kemudian secara kesehatannya juga tetap jaga karena memang mereka tergabung dalam komunitas peternak ya di daerahnya, sehingga dengan dinas peternak itu dekat lah gitu ya ini hubungannya. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa petani pun akan dengan rela hati begitu ya, dengan ikhlas jika ada dombanya yang sakit dan lain-lain, karena mereka juga petani punya domba sendiri, itu kadang Mbak dombanya sendiri itu yang disembelih gitu, yang lebih besar atau apa begitu ya, dia tukar dombanya dengan yang lebih besar mungkin misalnya untuk apa, untuk bisa menghasilkan daging yang lebih banyak begitu ya. Jadi mereka memang sangat aware sekali ya terhadap persoalan ini, karena ya terima kasih juga disampaikan juga oleh petani sebelumnya bahwa ini sangat membantu dan sangat bahagia begitu ya, sehingga dipercaya oleh Agro untuk bisa menyalurkan kurbannya para sobat Dakta begitu ya. Baik. Baik. Kita jeda sejenak kembali Pak Yulianto. Kami ingatkan kembali untuk Dakta promo Juni sebar kurban Nusantara untuk sapi 1,7 juta rupiah per orang. Kemudian untuk domba 1,6 juta rupiah per ekor. Dan informasi silakan hubungi WhatsApp Dakta di 0815 11 107 107 atau call center 880 7426. Rekan Dakta masih bersama Bapak Yulianto, Rumah Kurban Livestock Divisi Head. Ini kurban 2022 bebas MK untuk promo bulan Juni domba atau kambing 1,6 juta rupiah per ekor. Kemudian untuk sapi 1,7 juta rupiah per orang. Informasi dan pemesanan ke Radio Dakta Jalan Kangku Salim nomor 77 Bekasi Timur atau bisa WhatsApp di 0815 11 107 100 di Bank Syariah Indonesia atas nama CV Dakta Promosindo di nomor rekening 71136333748 di 71136333748 kode 451. Pak Yulianto? Ya, baik. Baik, dan tentunya ini dari Agro Surya bagaimana terus bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kurban bersama Radio Dakta dan Agro Surya ini bebas PMK. Silakan Pak. Baik Mbak Ulfi, terima kasih Sobat Dakta. Insya Allah untuk tahun ini Radio Dakta bersama Agro Surya bekerja sama kembali ya dalam
pengadaan hewan kurban begitu ya, melalui program Dakta itu Sebar Kurban Nusantara ya begitu ya. Dan insya Allah tahun ini kita lebih banyak lagi daerah yang kita sebar kurbannya sampai ke Padang juga ya. Ada tambahan Padang, kemudian Semarang, Magelang, Brebes, Tegal begitu ya, Majalengka. Insya Allah kurbannya di agro melalui Dakta itu atau Dakta melalui agro itu, hewannya sehat-sehat. Dipelihara langsung oleh para petani ya, tergabung dalam komunitas, sehingga hewan-hewan tersebut secara berkala diperiksa oleh dinas terkait tentang kesehatannya begitu ya, sehingga mudah-mudahan ini bisa meyakinkan sobat Dakta untuk berkurban melalui Redo Dakta begitu ya, dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi lebih banyak masyarakat yang akan tersupport ya secara konsumsi daging begitu ya di di masa-masa hari raya gitu, Idul Kurban begitu Pak Ulfi. Baik. Dan tentunya masyarakat kalau ingin mengetahui untuk kegiatan-kegiatan dari terkait dengan pemeliharaan hewan kurban ini bagaimana Pak Yulianto? Ya. Untuk pemeliharaannya itu sendiri memang insentif ya. Intensif ya, secara pakannya diperhatikan begitu ya, kemudian lingkungannya, kebersihannya, sampai ya tadi itu ya, secara berkala ada yang sakit, kita akan memanggil dinas atau mantri-mantri ya, tenaga kesehatan setempat atau dinas peternakan setempat untuk bisa memastikan bahwa domba-domba kita itu sehat ya, terbebas dari penyakit begitu. Dan kalaupun memang ada yang terjangkit, akan kita isolasi, bahkan kita akan ganti ya Mbak, yang lebih baik lagi nanti di hari H-nya itu. Insya Allah itu menjadi garansi ya buat teman-teman atau sobat-sobat Redo Dakta yang berkurban. Baik, dan insya Allah bisa memberikan kepercayaan juga secara kualitas dan kuantitas jika rekan Dakta berkurban, bergabung bersama Dakta Peduli dan Agro Surya. Dan informasi terakhir untuk Anda, promo di bulan Juni ini 1,6 juta rupiah per ekor untuk domba atau kambing, dan untuk sapi 1,7 juta rupiah per orang. Informasi silakan bisa WhatsApp di 0815 11 107 107 atau datang langsung ke Radio Dakta Jalan Agus Salim nomor 77 Bekasi Timur. Pak Yulianto, terima kasih sudah hadir melalui Zoom bersama Dakta. Sama-sama. Kita bisa sehat selalu. Amin, sehat juga buat Mbak Ulfi dan sobat Dakta, dan jangan ragu ya untuk berkurban melalui Radio Dakta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan